Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وهو أصدق القائلين. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua Majelis Taklim Balai Wartawan Bang Haji Rakasiwi yang semakin berumur, gak usah tersinggung biasa. Kalau saya semakin berumur kan nanti tersinggung berat gitu. Kalau berumur kan, berumur itu artinya, makanya bahasa Arab itu umur itu artinya makmur. Jadi mudah-mudahan tambah makmur kan. Terutama rezekinya, amin ya rabbal alamin. Seluruh pengurus, sekretaris Balai Wartawan, Bapak Pembina, Bapak Penasehat, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bang Akbar dari Zakat Sukses. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak, halal, manfaat, barokah, tambah sehat, tambah anak. Bang Adi maksudnya mau nambah? Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semua tadi setelah sholat asar kita berzikir bareng-bareng. Kita berzikir, bermuhasabah, karena sebentar lagi kita mau masuk tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua sampai umur kita. Kalau nggak ada yang sampai, ya mudah-mudahan ini menjadi tahun yang terbaik. Makanya di dalam Al-Quran sering dikatakan, "Fa'idza qadaytumus salata fadhkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sudah selesai mendirikan sholat, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunnah lainnya, fadhkurullaha dzikran katsiran. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya boleh macam-macam. Yang tidak boleh kalau berzikir macam-macam, nah itu nggak boleh. Kalau berzikirnya Allah silahkan. Yang tidak boleh itu tadi berzikir macam-macam. Maksudnya kita berzikir kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentu ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kalau disenengin sama istrinya kira-kira gimana? Bosan?
Tambah senang. Kalau istrinya tambah senang, kita juga semakin sayang. Kalau kita suka menyebut namanya, berarti kita sebagai salah satu wujud kita sayang. Kalau bapak suka nyebut nama istri? Enggak. Oh, ayam. Ada yang tahu gua. Benar, Bu. Ayam, saya ayam. Oh, enggak pernah. Tuh, Pak, ayam aku enggak pernah kenal. Kita disuruh untuk sering menyebut nama Allah. Kita menyebut nama orang-orang berarti kita ingat sama yang kita sebut. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin senantiasa disebut nama kita oleh Allah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Fadkuruni al-Qur'an. Kata Allah, fadkuruni, sebutlah namaku, al-Qur'an, maka aku akan menyebut nama. Jadi kalau kita suka menyebut nama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga akan senantiasa ingat sama kita. Makanya dari Bang Budi, Ustaz Budi membimbing kita bersama-sama berzikir kepada Allah, karena itu adalah salah satu wujud kita sebagai seorang hamba untuk memperbanyak zikrullah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah berzikir, maka hati kita pasti akan tenang. Kalau ada hatinya yang tidak tenang, berarti suruh berzikir lagi. Kalau tidak tenang juga berzikir lagi. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat kepada Allah, maka hati itu akan tenang. Jadi kalau orang sudah berzikir, harusnya hatinya tenang, jiwanya tenang, pembawaannya tenang, omongannya, pembicaraannya juga tenang. Tidak berusaha musuh, tidak mencaci maki, tidak berpikiran negatif. Karena kalau orang sudah berzikir kepada Allah, tidak mungkin lisannya, hatinya itu mengungkapkan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena di hatinya, di dalam lisannya itu senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir ini kan tujuannya supaya kita makin dekat dengan Allah. Sholat kita untuk dekat dengan Allah. Zikir kita supaya kita makin dekat kepada Allah, maka kita suka menyebut namanya. Karena nanti tujuan kita berzikir selain memang untuk menenangkan hati kita berzikir itu nanti kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, sudah ada yang ingin berjumpa dengan Allah sekarang? Nanti masih betah ini. Enggak pengen buru-buru ketemu sama Allah. Ada yang pengen ketemu sama Allah. Udah usah lihat rakhrutnya. Karena kita semua ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya bertemu dengan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Berapa surat Al-Kahfi ayatnya? Bapak, ada berapa ayatnya? Ini jamaah majelis taklim wartawan harus tahu. Berapa ayat surat Al-Kahfi? Kalau istri saya tahu, kalau saya tahu harus saya tes lagi. Ada 110 ayat. Itu Pak, ada 110. Nah, ayat yang 110 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya cuma dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yang pertama, falya'mal 'amalan shalihan,
maka perbanyaklah beramal soleh. Salah satunya hari ini ada sahabat kita, ada teman kita, ada keluarga kita dari zakat sukses. Salah satu amal kita selain dengan berzikir itu juga beramal soleh, misalnya dengan mengeluarkan zakat kita. Mohon maaf, kalau boleh jujur, kita terang-terangan saja. Siapa yang tahun ini sudah mengeluarkan zakat? Kira-kira lebih banyak zakat atau banyak sedekah? Banyak mana Pak? Banyak sedekah. Sedekah itu hukumnya apa? Hukumnya? Sunnah. Kalau zakat hukumnya? Wajib. Kenapa mendahulukan yang zakat? Halo? Hah? Kalau zakat bulan Ramadan. Zakat itu kalau sudah haul. Haul itu 1 tahun. 1 tahun itu pertama kali kita mendapatkan penghasilan, maka setahun kemudian kita keluarkan. Itu namanya haul. Dan juga sudah sampai nisabnya. Tahu nisabnya berapa harta? Yang dikeluarkan 2,5%. Jumlahnya. Kalau saya harus mengeluarkan 2,5% itu ada haul, ada nisab namanya. Nisabnya berapa? Kalau emas 85. Maaf, biar saya ajarin lagi. Biar wartawan nggak apa-apa diajarin. Kalau usah malu-malu kita belajar. Kalau zakat emas atau zakat kita yang kita keluarkan jumlahnya 2,5%. Batasannya adalah 85. ibu-ibu yang punya emas berapa Bu? 40 kilo berapa? Oh, takut kedengaran itu apa ya? Yang 10 gram berapa? Jumlahnya adalah 85 gram emas. Setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau penghasilan kita yang kita dapat lebih dari 85 gram emas, kalau 1 gramnya 1 juta, berarti jumlahnya minimalnya 85 juta. Kalau uang terkumpul selama 1 tahun, jumlahnya 85 juta, berarti yang dikeluarkan sebesar 2 juta. Maaf, bukan 2,5%. Anggap saja 100 juta, maka yang dikeluarkan berarti 2,5 juta. Kalau 100 juta, 2,5 juta itu wajib dikeluarkan. Kira-kira sedekah yang sudah kita keluarkan dalam setahun, banyak sedekahnya apa banyak zakatnya? Banyak sedekah. Tapi zakat belum dibayar. Oh, belum dibayar. Jadi mikir ya. Kita terlalu banyak mengeluarkan sedekah, lupa dengan zakat kita. Padahal zakat itu hukumnya wajib. Kalau kita sudah mengeluarkan yang wajib, maka yang sunnah itu akan ikut. Jadi harusnya mengeluarkan apa dulu? Nah, harusnya keluarkan zakat dulu. Kalaupun misalnya menunggu 1 tahun kelamaan, oke, 1 bulan, hitung saja, nggak mesti harus menunggu nisabnya yang tadi 85 gram emas. Kalau 1 bulan minimal gaji, misalnya minimal 10 juta. Mas Joko berapa juta? 25 ya? 25. Amin. Misalnya 10 juta, maka yang dikeluarkan berarti berapa? Kalau gaji 10 juta tiap bulan, yang dikeluarkan berarti 2,5%. Berapa 2,5% dari 1 juta? Jadi 10 juta. 200
250.000. Berat ya Pak? Hah? Berat. Oh Mas siapa yang naik? Jadi dahulukan sesuatu yang wajib. Insya Allah yang sunnah itu akan. Kita selama ini banyak mengeluarkan sedekah, tetapi terkadang memang lupa dengan mengeluarkan zakat. Zakat itu nanti, alasannya pikirannya selalu pada bulan Ramadan. Zakat itu kan ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat Ramadan atau Idul Fitri. Kalau zakat mal bisa kapan saja. Jadi kalau boleh saran jangan lupa keluarkan zakatnya, zakat malnya. Kalau berhitung jumlahnya tadi misalnya sampai 100 juta ketika 1 tahun mungkin terlalu lama, maka keluarkanlah 3 bulannya. Artinya itu untuk meringankan beban kita nanti di akhir tahun. Nah itu adalah salah satu amal soleh yang kata Allah, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satunya dengan memperbanyak amal soleh. Nah, zakat kita keluarkan, sedekah kita keluarkan, tapi jangan lupa zakat. Yang kedua kata Allah, kalau kalian ingin berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam beribadah maka jangan sampai menduakan Tuhan. Misalnya dengan tasbih ini cewek-cewek ini nanti pada tertarik semua. Misalnya saya kalau pakai cincin, jangankan nenek-nenek, gadis saja terpikat misalnya. Nah itu namanya menuhankan cincin, menuhankan benda. Yang namanya benda itu tidak layak untuk dituhan. Jadi kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu syaratnya tadi adalah jangan menduakan Allah, jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu upaya kita supaya kita benar-benar bisa berjumpa dengan Allah, bisa dekat dengan Allah, maka kembali lagi perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh berzikir, zikirnya boleh. Mau membaca tasbih subhanallah silahkan, mau membaca alhamdulillah silahkan, mau membaca Allahu Akbar silahkan. Yang penting intinya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang hari ini sudah istighfar sebanyak 100 kali sih. Belum terlambat. Ketua belum biasaan ketua. Kita disuruh memperbanyak zikir kepada Allah supaya kita semakin lebih dekat. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi kita juga mungkin kurang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir tahun ini kita bermuhasabah, kita koreksi diri kita. Berapa banyak salawat yang sudah kita ucapkan? Kalau Rasulullah menyuruh kita bersalawat sebanyak-banyaknya, berapa jumlah banyak? Rasulullah itu kalau istighfar minimalnya dalam satu riwayat 70 kali membaca istighfar. Satu kali 70 kali. Dalam riwayat lain paling sedikit 100 kali.
Jangan sampai kita cinta kepada Rasulullah, tapi istighfar kita kurang daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ini kan pengen masuk surga. Ada yang pengen nggak masuk surga? Dosa-dosa kita sudah banyak. Mohon maaf, kita semua ini kan orang-orang yang berdosa. Dosa besar, dosa kecil. Ini sambil muhasabah. Dosa-dosa kita itu banyak. Dosa mata melihat lawan jenis makin jelalatan. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah berkurang. Kalau yang belum, kalau di sini perlu saya carikan lagi. Kita bikin lagi, ya kita berzikir lagi, mudah-mudahan nanti Mas Joko segera dapat calonnya. Nanti saya kenalkan Mas Joko, ya. Nanti kita perkenalkan. Kita bercita-cita ingin masuk surga. Salah satunya melalui zikir kita selain ibadah-ibadah yang wajib. Kita ingin masuk surga, tapi dosa-dosa kita banyak. Kira-kira potongan kita begini. Pantas dan kita masuk surga. Yakin udah pantas? Udah pantas. Terus pantasnya apa? Mau pantasnya apa? Jangan menunggu umur. Jadi kita mulai saat ini pantaskan diri kita. Kalau kita ingin masuk surga, surga itu diisi oleh orang-orang yang bebas dari dosa. Oleh karena itu maka bebaskan diri kita saat ini. Muhasabah diri kita saat ini. Pantaskan diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita saat ini merasa tidak pantas masuk surga, terus mau apa pantas lagi? Sorry, ini muhasabah. Kalau sebenarnya semakin banyak kita berzikir, kita pilih tulang melang. Sorry, nangislah dalam berzikir. Jangan lupa saya berzikir malah ketawa-ketawa. Ya, kalau sudah kita berzikir, berarti kita memasrahkan diri kita, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari Ustaz Budi mau bimbing kita, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifaka. Ya Allah, berikanlah kepadaku kecintaan, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, dan ampunannya Allah. Jadi kita berharap dengan berzikir kita senantiasa ingat kepada Allah untuk memantaskan diri kita supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita sudah banyak salah, telinga kita sudah banyak salah, mendengarkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Boleh main dengarkan musik silakan, tapi ingat-ingat, saya tidak melarang suka karaoke. Saya juga suka karaoke. Kan buat mendekatkan diri kita. Jadikan media itu untuk makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita, supaya nanti pada saat sakaratul maut kita bisa menjadi lebih baik, maka biasakan lisan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lisan kita suka ngomong yang tidak benar, suka ngomong, suka bicara tentang kebun binatang, maaf, periksa lagi sumbernya. Kemarin saya cerita tentang maaf. Ini apa namanya, Pak? Mineral. Air mineral dalam botol. Botol ini kalau diisi air putih, maka yang keluarnya nanti adalah air putih. Kalau botol atau gelas kita isi kopi, maka yang keluarnya juga kopi. Kalau botol atau gelas kita isi dengan teh, yang keluarnya juga teh.
Kalau ini kita isi dengan susu, maka yang keluar juga susu. Fasih banget bapak-bapak. Kalau botol ini kita isi dengan air putih, maka yang keluarnya juga air putih. Itu sama dengan lisan. Kalau sesuatu yang masuk ke badan kita melalui mulut kita, sesuatu yang baik, maka yang keluar dari lisan kita itu juga sesuatu yang baik. Mohon maaf, kita semua untuk laki-laki teman-teman, ibu-ibu juga, jaga makanan kita, jaga minuman kita, jaga segala sesuatunya yang masuk ke dalam badan kita, semuanya yang bersumber dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuatu yang halal masuk ke dalam badan kita, sesuatu yang diridhai oleh Allah masuk ke dalam badan kita melalui mulut kita, maka yang keluar itu juga sesuatu yang baik. Perkataan yang baik. Tapi kalau sesuatu yang masuk ke dalam badan kita melalui mulut kita, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka yang keluar nanti omongannya juga tidak baik. Kebun binatang keluar semua. Kalau udah kebun binatang keluar semua, masya Allah. Maka biasakan sesuatu yang baik yang dihalalkan oleh Allah yang masuk ke dalam mulut kita. Jangan sampai kita mengonsumsi sesuatu yang diharapkan oleh Allah, maka jangan berharap nanti yang keluar omongan kita juga baik. Mohon maaf, anak-anak kecil sekarang saya sedih, omongannya masih kecil. Ketika main game, maaf ya, main game, bahasa yang keluar, anjing, goblok. Itu anak kecil. Bagaimana kalau mereka sudah dewasa, kemudian berumah tangga? Nah, kita ingin mengoreksi itu, ingin memperbaiki, jangan sampai itu kita ulangi lagi. Mudah-mudahan sehabis pengajian ini tidak ada lagi omongannya yang kasar. Bukan berarti saya yang paling baik. Ini kita saling mengingatkan. Nah, kalau dengan berzikir kita sudah terbiasa berzikir kepada Allah, maka insya Allah yang keluar dari lisan kita ini juga sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan berzikir menyebut asma Allah. Asma Allah ada 99. Silakan pilih salah satunya. Kalau bisa semuanya lebih bagus. Kalau nggak bisa, ambil salah satunya. Masa iya dalam satu hari kita tidak berzikir menyebut nama Allah? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadah. Itu biasanya doa kita. Maka biasakan yang pertama dari lisan kita, terutama perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau habis sholat, terutama sholat subuh sama sholat maghrib, siapa yang membaca man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, ada yang menambahkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali pagi hari atau sore hari, maka dia pahalanya sama dengan membebaskan 4 orang budak. Jadi kalau satu hari kita menyebut zikir tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu hari 10 kali, maka berarti satu hari kita sudah membebaskan sebanyak 4 orang budak. Satu hari 4 budak, 30 hari ada 120 budak. Dikalikan 1 tahun, berapa jumlahnya? 1440 budak. Luar biasa. Itu baru zikir la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi boleh pagi, boleh sore, atau habis sholat subuh, atau habis sholat maghrib. Salah satu syaratnya, kalau berzikir itu duduk tasyahud jangan pindah, jangan diubah kaki. Nah, biasanya yang begini, ya, kalau saya duduk tasyahud, jangan dipindahkan dulu. Kayak Haji Bayu. Nah, jangankan habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kita beristighfar, kemudian belum yang masih begitu, baca itu tadi sebanyak 10 kali, jangan berubah, maka pahalanya setara dengan membebaskan 4 orang budak. Satu hari. Artinya kita kalau sudah terbiasa berzikir, maka insya Allah pembicaraan kita tidak akan kasar, tidak akan suka marah-marah, apalagi ngucapin kebun binatang. Pasti akan berusaha kita hindar. Yang pertama, sampai jam berapa tadi? Masih lama ya? Iya, masih lama. Hah? Ya cuma sama. Nanggung masih enggak. Tenang. Yang kedua, yang pertama perbanyaklah zikir kepada Allah, karena itu dalam doa kita. Ya. Doa kita minimalnya harusnya 3 hal. Yang pertama tadi adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadah. Yang kedua adalah perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan rezeki, alhamdulillah. Diberikan uang 10 juta, alhamdulillah. Diberikan uang 5 juta, alhamdulillah. Diberi uang oleh suaminya 50.000, alhamdulillah. Kalau suami tidak ngasih istrinya, alhamdulillah. Intinya perbanyaklah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Itulah kata Rasulullah, kenapa umat Islam itu dibanggakan oleh Rasulullah. Ketika diberi musibah, mereka senantiasa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka senantiasa bersyukur. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang sudah diberikan oleh Allah, maka sudah seharusnya kita bersyukur. Semakin banyak kita bersyukur, maka akan semakin banyak juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang suka berzakat, insya Allah rezekinya akan senantiasa dibersihkan oleh Allah. Mereka yang suka bersedekah, insya Allah rezekinya juga akan senantiasa mengalir lancar. Jadi kalau satu hari mungkin kita biasakan minimalnya misalnya 1.000 rupiah, kita tabung sudah. Kalau misalnya nanti kalau 1 bulan bisa kita berikan, kita salurkan, mau berzakat sukses atau ke lembaga-lembaga lain, silahkan. Insya Allah semuanya itu menjadi penghilang atau menjadi penghalang dari segala bala dan musibah. Makanya kata Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu justru akan menjauhkan kita dari bala. Kalau kita berkendaraan tiba-tiba jatuh, kira-kira kita bilang komik. Padahal saya sudah sedekah, saya berkendaraan masih jatuh juga. Itu masih diberikan nikmat oleh Allah. Seandainya kita ngambil hikmah, seandainya kita sudah mengeluarkan harta kita, ternyata harta yang kita keluarkan kemudian kita berkendaraan tiba-tiba jatuh, lecet kaki kita,
tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi seandainya kita tidak memerlukan rezeki yang diberikan oleh Allah, bisa jadi kita koib, bisa jadi kita meninggal dunia. Kita terkadang sering lupa, katanya nikmat kita menangkapnya, yang namanya nikmat itu hanya berupa harta. Padahal kesehatan kita ini muahannya luar biasa. Nafas kita, telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya handphone di rumah? Bapak-bapak, mau nggak saya kasih handphone? Saya kasih handphone? Nggak kredit kan? Enggak. Cash. iPhone. Mau iPhone berapa? 10, iPhone 10. Harganya berapa iPhone 10? 25 Pak. Ada yang tahu? 25. Yang pernah 5 juta. Hah? 15, iPhone 15. 13, Harganya berapa? 30. 30 juta. Lengkap dengan pulsanya 5 juta. Mau? Enggak. Mau? Ada jutanya kagak enak tuh tidak. Walaupun handphonenya mahal, kalau telinga kita nggak bisa mendengar gimana? Rasa kopi. Misalnya handphonenya harganya 30 juta. Katakan telinga kita itu ada di belakang. Biasanya handphone kita, halo, ya. Tiba-tiba ada telepon. Maksud, halo. Itu nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, tapi jarang kita syukuri. Mata kita bisa melihat, hidung kita bisa bernafas. Ini kan sudah luar biasa. Coba sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah lama-lama, nggak usah bernafas 3 menit. Nggak mau kan? Nah, seandainya nafas saja diambil oleh Allah, kita semua pada mati. Jadi betapa luar biasanya Allah memberikan nikmat kepada kita yang tanpa kita sadari, bahkan itu gratis, tidak perlu membayar. Bayangkan seandainya kita bernafas seperti orang yang susah bernafas masuk UGD 15 hari pakai oksigen, berapa juta kira-kira? Totalnya 5 juta kalian kalau Satu hari 5 juta, 15 hari berarti 75 juta. 75 juta hanya urusan oksigen. Bagaimana kalau nafas yang sehari-hari ini disuruh oleh Allah bayar? Ya Allah, bayar Pak. Makanya kita disuruh oleh Allah perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, atas semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tadi ya yang terakhir adalah wa husnil ibadati. Kita berharap ibadah kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui majelis taklim ini kita berharap sikap kita, tingkah laku kita, perangai kita mudah-mudahan akan semakin baik lagi. Kalau kemarin kita jarang ngaji, mudah-mudahan dengan muhasabah ini kita besok-besok semakin rajin ngaji. Kalau tahun-tahun kemarin mungkin kita kurang berderma, mudah-mudahan di tahun depan kita semakin banyak berderma, semakin banyak kita membantu orang lain lagi, sehingga wa husnul ibadati itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, waktunya masih lama. Rasulullah atau bahkan di dalam makalah Arab dikatakan man kasura kalamuhu wa kasura khatabuhu. Yang paling banyak bicara maka paling banyak
khata'uhu, salahnya. Hari ini saya yang bicara terlalu banyak, pasti banyak salahnya. Ya, apalagi makonnya. Karena memang sahoni. Agak jadi dapat Arab tuh. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang terakhir. Sekali lagi, perbanyak zikir kita, perbanyak syukur kita, dan perbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan di akhir tahun akan memasuki tahun baru yang akan datang, kita semua semakin dekat kepada Allah, ibadah kita semakin baik, semakin sayang kepada keluarga kita, dan yang masih sendirian, mudah-mudahan di tahun depan ada jodohnya. Amin. Yang benar yang saya sampaikan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah karena kesalahan dan kekhilafan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa qad yurja'u bi syai'in wa la yu'lu ajrahu bisa. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.